Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas kelas. Bagaimana sih tugas yang bisa kita kelola di dalam Google Classroom? Nah, tugas kelas itu terdapat biasanya tampilan Google Classroom kan seperti ini. Tugas kelasnya dipilih di bagian tengah. Bapak Ibu bisa memilih tanda tambah buat di sebelah kiri. Nah, ini diklik. Yang mau diberikan kepada siswa bisa berupa pertanyaan pilihan ganda, esai, pertanyaan langsung, atau berupa menyimak materi yang diberikan bisa berupa video, PowerPoint, atau bacaan lainnya. Kalau misalkan berupa video, bisa ditambahkan link yang sudah ada, misalkan dari YouTube atau dari web lainnya. Nah, keunggulannya siswa tidak perlu menyimpan materi yang kita berikan, tapi bisa langsung dibuka. Misalkan kita akan menambahkan materi, bukan menambahkan pertanyaan. Kalau menambahkan materi caranya berarti diklik materi, tampilannya akan seperti ini. Materi yang kita berikan judulnya apa? Diisikan terlebih dahulu judulnya. Misalkan tentang gerak pada manusia. Deskripsikan. Di deskripsi ini bisa diisi perintah untuk siswa. Siswa itu harus ngapain sih? Misalkan silahkan simak tayangan berikut ini. Setelah selesai disimak, silahkan jawab pertanyaan. Yang ada di tayangan. Nah, kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat tayangannya, pilih tambahkan. Nah, kalau misalkan tayangannya buatan orang lain atau sudah dibuat tapi disimpan bukan di Google Classroom, itu bisa menggunakan link. Tapi kalau misalkan sudah ada datanya di file di HP, itu pilih file saja. Nah, pilih dari perangkat, pilih file, yang mau ditampilkannya apa. Nah, pilih file yang akan ditampilkan. Di sini kebetulan yang akan saya pakai adalah rencana PJJ IPA. Tambahkan file. Setelah muncul terupload, itu pilih upload. Tunggu sampai tanda birunya bergerak sampai ujung. Nah, nanti kalau sudah terupload akan seperti ini tampilannya. Baik video, PowerPoint, ini kebetulan yang saya pilih filenya PowerPoint. Usahakan diisi topiknya. Topiknya itu tadi kita membahas tentang apa sih? Tentang gerak, karena kebetulan gerak itu bukan hanya pada manusia, tapi juga ada gerak hewan dan tumbuhan. Maka topiknya yang sama itu dibuat. Kemudian setelah selesai, itu bisa langsung diposting. Di bagian atas, di scroll ke atas, ada bagian posting, kemudian ada 3 titik sebelah kanan. Pilih. Kalau Bapak Ibu memilih posting, itu artinya anak
atau siswa akan bisa melihat langsung apa yang kita kirim. Kalau jadwalkan, misalkan bisa disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang ada. Misalkan yang IPA itu jadwalnya hari Rabu, jadi nanti bisa dijadwalkan, atau saya mau bikin dulu aja nih, tapi nggak akan dulu dikirim ke siswa, berarti disimpan berupa draft, jadi simpan draft. Tapi saya di sini akan coba contohkan untuk jadwalkan, jadi dipilih jadwalkan. Karena pelajaran IPA kelas 8 itu hari Rabu, saya coba pilih hari Rabu itu tanggal 22. Maka seperti ini. Dan jam jadwalnya bisa disesuaikan jam berapa, bisa jam 9, jam 8, atau saya mulainya agak ngaret nih, jam 9 lebih 5. Maka bisa dirubah jamnya. Jika sudah selesai, pilih jadwalkan. Selesai. Maka tugasnya sudah dapat dilihat siswa baru tanggal 22 Juli jam 9 lebih 5. Seperti ini. Nah, di siswa nanti bisa ketika siswa mengklik tugas kelas, tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat sebagai pratinjaunya seperti apa. Nah, di siswa jika tidak menginstal, mereka masih bisa melihat apa yang kita post meskipun mereka tidak punya aplikasi tersebut. Misalkan mereka tidak punya aplikasi dokumen, PowerPoint, atau lainnya. Sudah disediakan oleh Google-nya, tidak perlu diinstal. Anak bisa membuka di HP ataupun menggunakan PC di warnet. Seperti ini. Ini tampilan untuk siswa. Makanya perhatikan ukuran huruf agar siswa dapat membacanya di handphone tidak kekecilan. Mungkin untuk pemberian materi seperti itu, atau kalau mau membuat tugas berupa pertanyaan bisa buat tugas. Lebih enak itu menggunakan tugas kuis. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama adalah mengisi gerak. Karena berupa pertanyaan, petunjuknya jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, Bapak Ibu silahkan scroll tarik ke atas. Itu ada blank quiz. Diklik blank quiznya. Nah, kan ada tampilan seperti ini kalau di handphone. Blank quiz. Ini kita mau nanya apa sih? Misalkan kita tanya judul babnya gerak tadi. Nah, ini bisa berupa pilihan ganda atau esai. Kalau ini kebetulan tampilannya adalah pilihan ganda. Bapak Ibu sebetulnya ini bisa dilihat ya, ada pilihan ganda atau jawaban singkat atau jawaban yang memungkinkan siswa mengarang panjang, jadi pilih paragraf. Atau multiple choice, misalkan pilihannya boleh lebih dari satu, berarti yang kotak centang gitu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat pertanyaannya, bisa upload file. Tapi kalau misalkan belum, pilihan ganda saya contohkan seperti ini. Pertanyaannya bisa diketikkan di United Question. Itu pertanyaannya misalkan
Apa yang dimaksud dengan jarak? Karena pilihan ganda, option satunya bisa diisi. Jarak adalah panjang perpindahan benda. Tambahkan option lainnya. Jarak adalah titik acuan atau pilihannya misalkan 3, jarak adalah jika sudah selesai itu klik wajib diisi, kemudian Bapak Ibu bisa memilih apakah option untuk satu siswa dengan siswa yang lainnya biar nggak nyontek, bisa diacak urutan opsinya, bisa dipilih. Tuh. Kemudian sebelah kiri ada kotak checklist berwarna biru, itu diklik. Nilai yang akan diberikan atas pertanyaan tersebut, bobotnya berapa? Kalau misalkan dari 100 kita buat 20 soal, berarti 100 dibagi 20 itu poinnya 5, maka kita isikan poinnya 5. Dan jangan lupa berikan kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya berada di paling atas. Kemudian klik selesai. Nah, jika Bapak Ibu menginput isi atau kunci jawabannya nanti oleh Google Classroom, nilainya otomatis akan keluar. Nah, untuk soal berikutnya, itu bisa klik tanda tambah di kiri bawah, diklik tambah, buat lagi pertanyaannya yang nomor 2, misalkan apa? Titik acuan adalah titik, seperti tadi, isikan lagi pilihan pertamanya apa? Posisi benda di akhir perpindahan misalkan jarak tempuh benda, dan option lainnya adalah tempat benda diletakkan. Oke, jangan lupa isi, wajib diisi, kunci jawaban sebelah kirinya diisi lagi, poinnya berapa diisikan, misalkan 5 poin tadi, kunci jawabannya juga diisi, diklik selesai. Ya. Jika sudah selesai, itu pilih ke atas. Ini temanya Bapak Ibu bisa pilih. Nanti gimana sih cara untuk mengecek jawaban siswa itu? Bapak Ibu bisa pilih respon di sebelah kirinya. Sebelah kanan. Nah ini, karena siswa belum ada yang mengisi, maka responnya masih 0. Tapi siswa jika sudah mengisi, itu tanggapannya akan ada macam-macam jawaban, itu dan nilainya pun akan muncul. Berapa sih nilai yang sudah dikerjakan siswa? Karena tadi kebetulan baru 2 soal, total poinnya baru 10 di sebelah kanan atas. Nah, untuk pilih tutorial
Kali ini sampai pilihan ganda saja ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikirim. Nah, anak itu akan menerima notifikasi seperti ini nantinya. Ini tidak perlu diisi karena untuk siswa yang sudah ada di Google Classroom akan otomatis menerima tugas ini. Tapi bagi yang tidak ingin memberikan kepada guru yang lain, itu bisa dipilih kirim emailnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih, bisa dilihat di pratinjaunya nanti soalnya seperti apa. Nah, nanti di siswa tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti siswa akan mengisi pilihannya. Kemudian nanti siswa wajib mengklik kirim kembali. Oh ya Bapak Ibu, pertanyaannya itu sebaiknya dilengkapi atau ditambahkan nama siswa. Jadi ada pertanyaan, namanya siapa? Kenapa? Karena kadang-kadang siswa itu menggunakan akun orang lain. Jadi pilihannya adalah bukan pilihan ganda, melainkan jawaban singkat. Nanti siswa akan mengisi, namanya siapa sih yang mengisi gitu. Nah, ini 0 poin ya, karena hanya berupa nama. Selesai. Jika sudah selesai, blank quiz-nya silang saja di bagian atas. Maaf, bukan silang tapi kembali. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebetulnya lebih enak untuk membuat materi itu di laptop. Cuman kalau mau di HP tidak apa-apa. Tampilannya akan seperti ini kalau mengklik kembali. Nah, total poin yang diberikan ada berapa? Tadi total poinnya hanya 10, maka ini bisa dirubah jadi 10. Waktunya paling lambat tugas yang diberikan itu mau sampai kapan? Misalkan hanya 1 hari, berarti nanti diklik tanggal batas waktu terakhir pengumpulan tanggal 23 misalkan. Jamnya jam berapa? Kalau tengah malam itu cukup mengganggu, misalkan hingga pukul 20. Gitu. Diklik. Di luar. Nah, topiknya diisikan. Tadi pertanyaannya tentang gerak. Sama seperti materi, bisa tugaskan langsung, dipilih di atas, bisa ditugaskan langsung atau dijadwalkan untuk kapan, atau simpan saja dulu, nanti akan diedit lagi, berarti disimpan sebagai draft. Misalkan saya akan langsung menugaskan, diklik tugaskan. Jadi setelah kita memposting ini, siswanya bisa langsung mengisi. Kalau kita masih mau mengedit, nanti ada pilihan edit tugas. Nah, mungkin tutorial yang sekarang sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.